Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masuki hari Senin Prapaskah yang pertama, 10 Maret 2025. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan dan menimba inspirasinya bagi perjalanan ziarah iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila mana kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila mana kami melihat Engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, masuklah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sekalian telah memasuki masa Prapaskah, sebuah masa penuh makna untuk merenungkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Prapaskah bukan hanya soal berpantang dan berpuasa, tapi juga tentang pembaharuan hati. Bagaimana kita semakin mengasihi Allah dengan tulus dan melayani sesama dengan sepenuh hati. Bacaan Injil hari ini dari Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 mengajak kita untuk merenungkan perumpamaan tentang penghakiman terakhir. Tuhan Yesus berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Orang-orang bingung dan bertanya, "Kapan kami melihat engkau lapar, haus, atau seorang asing?" Dan Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Pertama, kita melihat bahwa kasih itu terlihat dalam tindakan nyata. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kasih bukan sekedar teori atau perasaan, tetapi nyata dalam tindakan. Memberi makan, memberi minum, menolong, dan menghibur. Dan masa kini mungkin kita jarang melihat orang benar-benar kelaparan atau kehausan secara fisik. Tetapi banyak orang di sekitar kita yang lapar akan perhatian dan haus akan kasih sayang. Ada teman yang butuh didengar keluhannya. Apakah saya mau mendengarkan atau malah mengabaikannya? Ada saudara yang kesepian. Apakah saya peduli atau justru menjauh? Ada orang yang kesulitan ekonomi. Apakah saya mau berbagi atau malah pura-pura tidak tahu? Kasih yang sejati tidak menunggu momen besar, tetapi hadir dalam tindakan kecil sehari-hari. Yang kedua, kita boleh melihat Yesus dalam wajah sesama. Yang luar biasa dari Injil hari ini adalah bagaimana Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang menderita. Dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Artinya, Yesus hadir dalam diri orang-orang kecil. Dia hadir dalam taman sekolah atau rekan kerja yang sedang berjuang. Dia hadir dalam tetangga yang kesulitan membayar kebutuhan hidup. Dia hadir dalam orang tua yang lelah dan butuh perhatian. Saat kita menolong mereka, kita sesungguhnya sedang melayani Tuhan Yesus sendiri. Kita bertanya, apakah saya sudah melihat Yesus dalam diri sesama, terutama mereka yang lemah dan menderita? Yang ketiga, jangan hanya beriman tetapi juga berbelas kasih. Bacaan pertama dari Imamat bab 19 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 11-18, memperkuat pesan ini. Tuhan memerintahkan umat Israel untuk tidak mencuri atau berdusta, tidak menindas sesama, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Artinya, iman kita kepada Tuhan harus tampak dalam perbuatan kasih kepada sesama. Kita bisa saja rajin berdoa, datang ke gereja setiap minggu, tetapi jika kita masih menyakiti orang lain, membenci tetangga atau mengabaikan mereka yang menderita, apakah iman kita sungguh hidup? Karena itu kita bertanya, apakah saya hanya rajin berdoa tetapi kurang berbelas kasih kepada orang di sekitar saya? Sebagai langkah konkret untuk menjalani masa prapaskah ini, mari kita mulai dari hal-hal kecil. Seperti 1, berbagi. Jika kita memiliki rezeki lebih, sisihkan untuk membantu mereka yang membutuhkan. 2, peduli. Sapa teman atau tangga yang sedang kesulitan. Kiranya kita tidak cuek. Yang ketiga, mengampuni. Jika ada orang yang menyakiti kita, belajarlah memaafkan. Yang keempat, mendengar. Kadang seseorang hanya butuh didengar. Jadilah pendengar yang baik. Berdoa. Yang kelima, doakan orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang sedang dalam kesusahan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak meminta kita melakukan hal-hal besar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dia hanya meminta kita mengasihi dalam tindakan sederhana, memberi makan, memberi minum, dan melayani dengan tulus. Di masa prapaskah ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah melayani Yesus yang hadir dalam diri sesama saya? Apakah saya sudah menunjukkan iman melalui perbuatan kasih? Semoga kita semua semakin bertumbuh dalam kasih dan iman, sehingga saat Paskah tiba, hati kita benar-benar diperbaharui dan siap menyambut kebangkitan Kristus. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenalkan dalam doa-doa kita,
dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.